Di saat pulpennya jatuh, ia tak sengaja melihat putih-putih sekitaran paha hingga membuatnya terkejut dan secara terus-menerus melihatnya. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang bocah 5 tahun sedang menonton video YouTube biru premium plus PPIP, yang dimana ia kira video tersebut adalah video kata. Sehingga ia bertanya kepada kakeknya, tapi karena kakeknya tunarungu atau tuli, ia tidak mengerti perkataan si Cil ini bernama Caladert. Ya kita sebut Cala aja. Hingga si Cala mengimpersonate video yang ia tonton seperti seperti itu. Sehingga orang tuanya yang mendengar impersonate video YouTube biru itu dibuat terkejut. Dan ketika Cala berumur 13 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Sehingga sekarang ia tinggal dengan kakek dan wanita yang bernama Eblu. Entah ini siapanya, tapi Eblu sangat berperan di rumah tersebut. Bisa ngurus rumah dan menambah semangat hidup si kakek dengan melihat body Eblu yang wow, mantap sekali. Hingga di saat umur Cala 15 tahun, ia pun dengan polos memperlihatkan jembut yang baru tumbuh. Dan film 50 plus IQ Crack Hot pun dimulai. Saat di sekolah, ia pun punya dua teman, ada Oyong dan Obu. Mereka berdua adalah teman yang sangat cambul dan sengnian, hingga membuat Cala terhasut akan kesengnian dari mereka. Seperti melihat cangcut, menebak buah dada, bahkan dengan barbar memainkan tali berat dari para siswi yang sedang dihukum. Tapi ketika Cala menyebut nama murid yang bernama Sudarat, si Oyong dan si Oblu memberitahu kalau si Sudarat ini sangnian. Ketika melihat siswa olahraga makan dengan begitu, bahkan ereksi si Sudarat berupa pudingnya yang mengeras. Ya karena dingin jadinya keras, kalau panas cair. Ingat puding lo emang aneh musyum. Tidak kuat mendengar pembicaraan yang cabul itu, ia pun ingin ke perpus. Tapi ada Sudarat di depannya yang heran dengan mereka karena otaknya terlalu kotor. Si Cala pun menceritakan bahwa si Sudarat ini adalah cerminan murid yang baik, bahkan menjadikan Sudarat sebagai duta penampilan sekolah. Jadi siapapun yang tidak mengikuti penampilan dari Sudarat kena sida. Ketika di kelas, guru killer pun mengajar dan mengumumkan sebuah lomba dengan hadiah pergi ke Jepang atau belajar di Jepang lah. Namun tema dari perlombaan itu adalah apa yang harus dilakukan ketika umur 30 tahun. Di saat istirahat, Cala pun menyukai seorang wanita di kelasnya yang bernama Shelly. Namun sebelum itu, ia bertemu dengan Shelly di perpus serta mereka berbincang dengan sangat seru tentang kesukaan Shelly, hingga membuat Cala jadi kesemsem dan suka dengannya. Tapi di saat pulpennya jatuh, ia tak sengaja melihat putih-putih sekitaran paha hingga membuatnya terkejut dan secara terus-menerus melihatnya. Apakah benar penampakan itu? Dan karena pulpennya berada tepat di bawah Shelly, ia pun ingin mengambil pulpen itu pakai kaki. Tapi karena nggak bisa-bisa, kakinya tak sengaja menyentuh daerah hutan. Bangsat. Yang membuat Cala terkena tendangan genjeh dari Shelly. Yang alhasil karena kejadian itu, hubungan mereka berdua pun sampai situ aja. Ketika Cala kembali berada di perpus, ia tidak sengaja melihat si Shelly sedang bercipok-cipok yang membuatnya terkejut. Bahkan selesai itu, si pria mengajak Shelly untuk papap. Namun Shelly menolaknya, yang ternyata pria itu adalah pria populer di sekolah bernama Top. Ya itulah. Bahkan ketika ia nyuci muka, ia diteriaki oleh para murid Thailand di sana. Shonikap serta sitap ini milik semua orang, yang membuat Cala langsung berlari ke tempat Shelly untuk memberitahu buat Top milik semua orang dan langsung menembak Shelly saat itu juga. Namun sayang, Shelly sudah pasti menolaknya karena seleranya pria yang lebih tua. Namun Cala tidak menyerah dan akan membuktikan bahwa ia bisa memenangkan lomba tersebut. Tapi itu menjadi hal yang sangat sulit karena sudah pasti Sudarat yang memenangkan lomba itu, karena Sudarat adalah siswa yang paling jenius di sekolah. Sepulangnya dari sekolah, ia pun berbincang dengan temannya tentang ikut lomba, tapi temannya mengingatkan Cala tentang lomba sebelumnya berupa lomba membuat roket. Sudarat dan timnya pun berhasil membuat roket, tapi ketika giliran tim Cala, roketnya terbang tapi hilang kendali di tengah jalan, yang membuat semua orang panik. Dan paling bangsatnya di sini, si roket menerbangkan rok para wanita sehingga mereka bertiga yang cabul dan sengnian dibuat ngeceng.
bangki. Yang alhasil karena tidak mungkin menang, mereka pun berencana untuk mencuri desain dari Sudarat serta mempermalukannya. Tapi karena Sudarat tidak pernah berpacaran, si Chala pun disuruh bertindak karena menurut Obu, Sudarat menyukai Chala. Bisa dilihat ketika laporan milik Chala ditemukan oleh Sudarat. Ketika Chala balik, ternyata ia tetanggaan dengan Sudarat serta Sudarat tahu perbuatan cabul Chala kepada Celi. Sesampainya di kamar, ia pun stalking si Celi, ya itu aja. Serta di setiap postingannya si Tab selalu ada di sana, tapi mukanya nggak diliatin sehingga bertanya apa maksudnya dari pop-up serta mencarinya di Google yang membuatnya makin terkejut. Ketika ingin berangkat, ia pun kembali bertemu dengan Sudarat serta Sudarat memanas-manasi Chala akan hubungan Celi dan Tab yang membuat Chala kesal dan membuktikan bahwa ia akan menang. Hingga di saat ia ingin menginterview Oblu tentang lomba itu, si Oyong titiknya tak sengaja kesedot vacuum cleaner yang membuat dirinya sudah pasti kesakitan. Tapi si Oyong dibuat canggih dengan Oblu bang. Oblu pun berpikir dulu tentang umur 30 tahun akan ngapain hingga Oyong dan Obu makin canggih emang bocah canggih emang. Tapi karena jawaban Oblu sangat personal sekali membuat mereka memiliki rencana B, yaitu memperhatikan gerak-gerik Oblu yang makin membuat Oyong dan Obu sangni. Yang padahal Oblu cuma nyuci sayur. Ketika di sekolah, ia pun bertemu dengan murid yang mencoba kekuatan telekinesisnya. Tapi Obu memberitahu kalau otaknya ingin lancar, pandangilah bokong wanita. Serta si murid langsung memandangi hal tersebut. Kemudian Obu pun menunjukkan Hansam Plus yang bisa bikin orang cangnian, serta akan menggunakan Hansam Plus itu untuk Sudarat. Di saat Sudarat dan Celi latihan narik pedang, Chala pun menghampirinya. Namun ia tidak melakukan rencananya berupa melukai Sudarat. Ia pun berterima kasih dan memberitahu bahwa ia ingin mengejar Sudarat, yang lebih jelasnya pengen dekat lah, yang membuat Sudarat malu-malu pushy. Tapi karena Chala kelamaan, Oyong pun turun tangan hingga terjadi pertarungan adu pedang di sana. Hingga Celi yang melihat hal tersebut langsung menggejek Oyong. Saat itu juga yang menyebabkan kepalanya berdarah. Celi yang melihat Hansam Plus langsung menyuruh mereka untuk menggunakannya. Namun karena itu sudah ada obat Shangni, Oyong menolak. Tapi tiba-tiba murid yang sebelumnya langsung memakaikan Hansam Plus itu, yang menyebabkan Oyong beberapa detik lagi akan menjadi pria yang sangat cabul. Hingga di saat reaksinya mulai, Obu langsung memukul Oyong dan meminta Chala untuk menendang titiknya. Alalalala, anjing. Hingga mereka berdua yang merasa tidak bersalah sama sekali menggejek titik Oyong dengan keras, yang padahal Oyong cuma pura-pura Shangni. Sabar brother. Di lain sisi, Sudarat pun bertanya tentang hubungan Celi dengan Tab, hingga ia dibuat bingung apa yang dirasakan oleh Celi tentang perasaannya. Keesokan harinya, mereka bertiga pun kembali dengan rencana yang lain, yaitu memberikan sebuah buah yang asam hingga membuat para wanita horny. Hingga di scene ini penuh dengan desahan. Mau denger? Panik nggak? Penuh dengan desahan yang sangat astaga bang. Hingga di saat ia ingin memberikan buah tersebut kepada Sudarat, Sudarat tidak suka dengan buah-buah itu, yang menyebabkan Chala menunjukkan bahwa buah itu sehat dan enak. Hingga di saat ia memakannya, ia pun menunjukkan wajah Shangni-nya, yang membuat Sudarat harus try not to laugh atau nahan tawa lah, serta menyuruh Chala pulang bareng. Hingga di saat pergi, Celi pun mencobanya, namun sayang ia tidak ada ekspresi sama sekali, beda dari wanita yang lain. Di tengah perjalanan, mereka pun basa-basi, dan di saat Sudarat mengajak Chala ke rumahnya, Chala pun dibuat terkejut. Sampailah mereka di kamar Sudarat yang penuh dengan koleksi dan hewan biologi. Mereka pun berbincang serta Sudarat menunjukkan sebuah celana kuning kepada Chala, yang ternyata celana itu adalah punya Chala. Ketika Sudarat dibully karena pipis di celana, Chala Cil-Cil bocil pun membantunya dengan cara melepaskan celananya serta memberikannya kepada Sudarat kecil, yang membuat Sudarat merasa bahwa Chala adalah pahlawannya saat itu. Selesai itu, Sudarat pun menunjukkan penelitiannya mengenai pembuahan makhluk hidup dari sebuah cumi yang pasti bukan diteliti, bukan dijadiin alat bantu buat. Tapi karena ada Chala, ia pun akan dijadikan hasil penelitiannya dan langsung menghap titik
titit dari Chala dan meraba-raba bentuknya yang membuat Chala merasa ternodai serta langsung kabur dari sana. Namun pintunya terkunci. Sudarat pun meminta Chala untuk datang lagi dan membiarkannya pergi. Sedangkan di lain sisi, Oyong dan Obu pun bertarung layaknya film Star Wars, tapi lightsabernya berupa Dili dulu. Bangsat sekali anjing. Datanglah Chala yang memberitahu bahwa cicitnya sudah ternodai, yang membuat temannya mempunyai ide baru. Di keesokan harinya mereka bertiga pun memakai pakaian ayah mereka. Hingga di saat seorang wanita datang, ternyata mereka memesan lontai yang sangat mantap dan belajar tentang pop dengan lantainya secara langsung dan prakteknya secara langsung. Yang ternyata mereka nggak berhubungan secara langsung, tapi hanya simulasi. Tapi bangsat banget sih ini anjing, gimana cara gua ngeditnya bangke. Selesai dengan itu, Obu pun memberikan VR kepada Chala agar ia tahu cara-caranya. Dan di saat memakainya, keahlian yang sangat mendalam pun terlihat dari Chala. Hingga di saat ongoing, datang Sudarat yang menciduk mereka. Sampailah saatnya ia bertemu dengan Sudarat untuk penelitian pembuahan makhluk hidup. Namun sebelum itu, Sudarat pun membantu PR dari Chala yang membuat Chala terbawa suasana dan terjadilah begitu saja. Gila men, di umur 15 tahun gue masih ngapain ya? Gue di umur itu ngapain ya gue waktu itu? Oh iya, bermimpi menjadi YouTuber. Selesai itu, Sudarat pun dibuat bingung karena tidak ada darah. Ya maksudnya darah pelawan. Lalu Sudarat pun menceritakan bahwa ia tidak percaya dengan hubungan karena ayahnya meninggalkan dirinya dengan si ibu. Namun sekarang ia merasa bahwa ia mulai percaya akan cinta saat di sisi Chala, yang membuat Chala senyum-senyum sendiri mendengar hal tersebut. Tapi di saat pergi, Oyong pun mengirim pesan mengenai laporan yang akan dicuri. Dan di saat Chala menemukannya, ia sempat ragu untuk mencurinya. Tapi ia tetap mencuri laporan itu dengan cara memfotonya. Keesokan harinya, ia pun dibuat bingung dengan dirinya dan merasa bersalah dengan Sudarat. Hingga datanglah temannya yang bertanya tentang persekidipapapan yang dilakukan oleh Chala dengan Sudarat, yang membuat Chala bingung karena rencana mereka hanya mencuri laporannya. Tapi temannya lebih penting mengetahui hubungan Chala. Namun sayang, pembicaraan mereka didengar oleh Sudarat dan langsung mengajar mereka saat itu juga, bahkan menampar Chala berkali-kali serta berkata bahwa ia sudah tahu rencana dari Chala serta berpura-pura bodoh untuk menguji Chala saja. Lalu pergi dari sana dengan rasa kecewa yang mendalam dan sakit bertubi-tubi. Hingga di saat pulang, Sudarat membawa kayu berisi paku dan mengarahkan kayu tersebut ke Oyong dan ke Obu. Semenjak kejadian itu, Chala dan Sudarat tidak pernah berbincang sama sekali. Hingga di saat Celi bertanya apa yang terjadi, Chala pun mengungkapkan isi hatinya bahwa ia menyukai Sudarat. Sehingga Celi menyuruh agar Chala cepat bertindak, kalau tidak ia akan menyesal. Di malam harinya, ia pun memberikan sebuah kertas kepada Sudarat bertuliskan Nah. Lalu datang Chala yang membuat kertas bertuliskan Ci, jadi Naci. Serta Chala memberitahu perasaannya kepada Sudarat. Namun Sudarat berkata bahwa ia hamil. Yang membuat Chala terkejut karena itu masalah yang besar. Tapi karena Chala seperti tidak mau tanggung jawab, ia pun langsung masuk ke dalam. Ibunya yang mengetahui Sudarat hamil sudah pasti kecewa dengan Sudarat karena ibunya menaruh harapan yang tinggi kepada Sudarat. Keesokan harinya, Sudarat pun tidak masuk sekolah serta si guru killer atau lebih tepatnya kepala sekolah memberitahu bahwa beberapa hari ke depan Sudarat berhenti sekolah, yang membuat Chala makin bersalah. Celi yang mengetahui Sudarat mengandung anak Chala langsung mengeluarkan jurusnya berupa tendangan genjeh yang membuat kacamatanya patah. Selesai itu, Oblu dan Chala pun menemui ibu Sudarat untuk bertanggung jawab. Tapi ibunya memberitahu bahwa anak Chala tidak ada, yang membuat Oblu terkejut dan meminta ibu Sudarat untuk tidak melakukan hal tersebut, yang membuat Chala bingung akan hal tersebut. Datanglah Sudarat yang meminta mereka pulang dan memberitahu bahwa ia sudah memutuskan untuk mengkill dede bayi tersebut. Namun Chala melarangnya. Selesai itu, Oblu, kakeknya dan Chala pun membicarakan masalah tersebut. Namun kakeknya tidak memarahi Chala karena mau gimana lagi, udah kejadian, yang membuat Chala paham dan akan bertanggung jawab. Ketika Chala meratapi jendela rumah Sudarat, ia didatangi oleh temannya. Chala pun meminta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, ia pun melakukan rencananya dan memanggil ibu Sudarat. Ibunya pun dibuat kesal karena Chala pakai toa
semua. Tapi Chala langsung mengaktifkan roket buatan mereka yang membuat ibunya takut dan bersembunyi. Yang padahal roket itu tidak berfungsi. Sontak ia langsung masuk ke dalam dan ingin menemui Sudarat. Namun Sudarat yang sedang bersama Shelly langsung menggenjeh Chala. Chala pun langsung memberikan proyeknya kepada Sudarat. Namun ketika dibuka, proyek itu kosong, yang ternyata proyek yang dimaksud dari Chala adalah anak mereka dan tidak ingin merusak proyek mereka itu, ya maksudnya gugur, yang membuat Sudarat tersentuh dan tidak jadi mengkill dede bayi tersebut, yang membuat mereka semua senang akan hal tersebut. Selesai dengan masalah tersebut, Chala yang ada di perpus pun berbincang dengan Sudarat, serta Sudarat membaca sebuah buku tentang pertumbuhan anak. Dan film 50 Plus IQ Crackpot pun selesai.